Pencatatan penjualan angsuran dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Ada dua metode pencatatan penjualan angsuran. Yang pertama, metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Yang kedua, metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Pada video kali ini, saya akan membahas metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Oktober tahun 2019, PT Persada Properti menjual 10 unit rumah dengan pokok per kapling 100 juta dan dijual dengan harga 200 juta, ditambah bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester 6 bulanan selama 5 tahun atau 10 semester, yaitu 10 kali angsuran. Uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Berdasarkan data tersebut, maka jurnal yang dibuat dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat penjualan dan penerimaan uang muka. Kita hitung terlebih dahulu penjualannya, yaitu 10 unit dikalikan 200 juta, hasilnya 2 miliar. Jadi total penjualannya adalah 2 miliar. Uang muka dihitung dari 20% dikalikan total penjualan, yaitu 20% kali 2 miliar, hasilnya 400 juta. Piutang angsuran dihitung dari harga penjualan dikurangi uang muka, yaitu 2 miliar dikurangi 400 juta, hasilnya adalah 1 miliar 600 juta. Selanjutnya, kita menghitung harga pokok rumah dari 10 unit dikalikan 100 juta sama dengan 1 miliar. Untuk laba penjualan angsurannya, dari harga penjualan dikurangi harga pokok, yaitu 2 miliar dikurangi 1 miliar, jadi laba penjualan angsurannya adalah 1 miliar. Nah, untuk pencatatan jurnalnya pada saat terjadi transaksi pertama kali tanggal 1 Oktober 2019 adalah kas debit 400 juta, piutang angsuran debit 1 miliar 600 juta, rumah kredit 1 miliar, dan laba penjualan angsuran 1 miliar. Yang kedua, jurnal penyesuaian pendapatan bunga. Bunga yang masih harus diterima untuk tahun 2019 kita hitung dari pada awal tanggal terjadinya transaksi, yaitu 1 Oktober sampai pada akhir periode tahun 2019, yaitu 31 Desember 2019. Jadi dari rentang 1 Oktober sampai 31 Desember itu adalah 3 bulan. Maka untuk menghitungnya adalah 3/12 kali 10% dikalikan 1 miliar 600 juta. Jadi bunga yang masih harus diterima pada tahun 2019 adalah 40 juta. Untuk jurnalnya, debit piutang bunga 40 juta dan kredit pendapatan bunga 40 juta. Sedangkan untuk jurnal penutup tahun 2019 adalah debit laba penjualan angsuran 1 miliar, debit pendapatan bunga 40 juta, dan kredit ikhtisar laba rugi 1 miliar 40 juta. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik dilakukan untuk menganalkan rekening perusahaan sehingga tidak terjadi pencatatan ganda. Pada tanggal 1 Januari 2020, pendapatan bunga debit 40 juta dan kredit piutang bunga 40 juta. Untuk penerimaan angsuran pertama tanggal 1 April 2020. Kenapa tanggal 1 April 2020? Karena dihitung 6 bulan mulai dari tanggal 1 Oktober 2019. Untuk angsuran pokoknya adalah 1 miliar 600 juta dibagi 10 kali angsuran, yaitu 160 juta. Bunganya dihitung dari 6/12 kali 10% dikalikan 1 miliar 600 juta, yaitu 80 juta. Jurnal untuk mencatat penerimaan angsuran pertama pada tanggal 1 April 2020 adalah debit kas 240 juta, kredit piutang angsuran 160 juta, dan kredit pendapatan bunga 80 juta.
Untuk menghitung penerimaan angsuran kedua, angsuran pokoknya tetap sama, yaitu 160 juta. Bunganya dihitung dari 6 bulan dibagi 12 bulan dikalikan 10% dikalikan 1.600.000 juta dikurangi 160 juta. Jadi 6/12 kali 10% kali 1.440 juta, hasilnya 72 juta. Untuk jurnalnya 1 Oktober 2020, debit kas 232 juta, kredit piutang angsuran 160 juta, dan kredit pendapatan bunga 72 juta. Kenapa bunganya itu adalah dikalikan 1.600.000 juta dikurangi 160 juta? Karena kita sudah mengangsur untuk angsuran pertama, jadi yang dikalikan adalah saldo yang sebenarnya atau saldo yang sudah dikurangin angsuran pertama. Untuk penyesuaiannya adalah bunga yang masih harus diterima, yaitu 3 bulan per 12 kali 10% kali 1.600.000 juta dikurangi 320 juta, yaitu angsuran pertama ditambah angsuran kedua. Hasilnya 3/12 kali 10% kali 1.280.000 juta, yaitu 32 juta. Untuk jurnalnya adalah 31 Desember 2020, debit piutang bunga 32 juta dan kredit pendapatan bunga 32 juta. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kalian untuk memahami lebih dalam lagi tentang pencatatan penjualan angsuran.